Halo Rebaners, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bareng saya, perawat terkece, terkeren, terupdate, terserah mau bilang apa. Oke kawan, di video kali ini kita akan membahas sedikit tips trik untuk melakukan aktualisasi Latsar CPNS 2022 agar teman-teman mudah melakukannya, simple, tidak ribet, tentunya disetujui oleh mentor dan coach. Oke kawan, kita bahas sedikit tentang Latsar CPNS terlebih dahulu. Pengertian, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau disingkat dengan Latsar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegritas untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme kompetensi bidang. Oke teman-teman, kalau pengertian seperti ini kita tidak akan bahas secara detail, nanti teman-teman akan diberikan pada saat klasikal. Nah, adapun hal-hal yang paling prosesnya dalam Latsar, teman-teman akan diberikan materi, baik dari materi dinamika kelompok, nasionalisme, bela negara, isu kontemporer, itu akan teman-teman diarahkan atau dapat pelatihannya dari Widya Iswara. Teman-teman ikuti saja, jaga kedisiplinan dan jaga absensi kehadiran. Saya yakin teman-teman akan tidak dipersulit. Kemudian pada saat teman-teman diberikan materi membahas isu kontemporer, teman-teman di sana akan disisipkan untuk persiapan melakukan rancangan aktualisasi. Sebelum turun ke lapangan, jelas teman-teman harus membuat proposal terlebih dahulu atau rancangan aktualisasi yang akan teman-teman lakukan. Kemudian baru dieksekusi aktualisasinya. Dulu aktualisasinya diarahkan sesuai dengan aneka, ada akuntabel, nasionalisme, etika, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi sekarang di 2022 awal itu sudah menjadi berakhlak. Nanti teman-teman akan dijelaskan lebih detailnya. Setelah teman-teman melakukan aktualisasi, jelas ada ujiannya, kemudian mungkin ada tambahan-tambahan sedikit dan selesai penutupan. Seperti ini nanti alurnya teman-teman di Latsar. Ini saya gambarkan sedikit bagaimana sih polanya nanti di Latsar. Sebenarnya sudah ada dijelaskan secara detail nanti pada saat teman-teman mengikuti Latsar, tapi saya gambarkan, rangkumkan secara umum nanti prosesnya seperti ini. Lanjut, apa hal yang perlu diperhatikan pada saat Latsar? Yang pertama, teman-teman harus tahu bagaimana penilaian di Latsar. Kehadiran memiliki bobot porsi paling tinggi sebanyak 40% dari yang lain. Kemudian sikap, teman-teman jangan sampai meremehkan atau etika pada saat kelas. Dengan Widya Iswara, teman-teman harus menjaga sikap, nilainya 10%. Ada ujian, biasanya setelah MOC ada teman-teman diberikan soal-soal ujian 20%. Kemudian aktualisasi tersebut nilainya sampai 30% dari total nilai Latsar CPNS. Jadi di sini saya akan lebih tekankan ke aktualisasinya tersebut. Bagaimana sih membuat aktualisasi? Untuk trik membuat rancangan aktualisasi, teman-teman harus perhatikan beberapa hal. Misalnya yang pertama biayanya. Dari segi biaya, teman-teman usahakan biayanya yang murah tapi berdampak. Jangan sampai teman-teman di Latsar ini sampai mengorbankan banyak materi. Cukup teman-teman memberikan waktu teman-teman untuk melakukan aktualisasi. Dari segi biaya, biasanya pada saat ujian teman-teman akan ditanya berapa kira-kira biayanya, apakah mahal atau murah. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan. Yang kedua adalah isu terkini di tempat kerja teman-teman. Jadi jelas selama CPNS teman-teman sudah mulai bekerja, sudah mulai melihat kira-kira apa sih yang bisa dilakukan di tempat kerja teman-teman. Nanti
Aktualisasi itu bisa berupa solusi atau inovasi, atau bisa jadi pengaplikasian teori. Misalnya ada masalah tentang kecemasan, misalnya dari segi perawat. Kecemasan pasien misalnya tinggi, tapi selama ini hanya diberikan tentang bagaimana manajemen obat. Sedangkan tindakan-tindakan mandiri, tindakan-tindakan di luar obat itu belum dilakukan. Misalnya salah satunya dengan teknik relaksasi atau hipnotis 5 jari. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah analisis SWOT. Kenapa saya tekankan di analisis SWOT ini? Teman-teman harus memperhatikan apa sih kekuatan, apa sih kelebihan yang teman-teman miliki untuk melakukan aplikasi atau aktualisasi yang akan teman-teman kerjakan. Jangan sampai lebih banyak tantangannya, lebih banyak hambatannya pada saat melakukan tindakan. Untuk prioritas masalah, teman-teman bisa menggunakan, pasti akan diajarkan dengan APKL, USG. Teman-teman melakukan scoring nantinya. Jadi teman-teman, apa sih yang akan menjadi prioritas teman-teman secara objektif, maksudnya secara subjektif, teman-teman harus prioritaskan mana yang teman-teman ingin lakukan. Itu nanti diajarkan pada saat kelas, dan teman-teman harus sudah menyiapkan beberapa isu kontemporer. Jadi mulai sekarang coba perhatikan apa-apa yang bisa dikerjakan. Jangan yang ribet-ribet, yang simpel-simpel aja, murah tapi melakukan kegiatan. Dan jangan yang sudah sering-sering dilakukan seperti cuci tangan. Itu kalau kita perhatikan di media-media sosial yang sudah lacar rata-rata menggunakan cuci tangan. Jadi kita berpikir yang lain lah. Karena kalau mencuci tangan, peluang ditolaknya akan tinggi. Nggak apa-apa dimasukkan di isu, tapi jangan menjadi prioritas. Karena sudah terlalu sering dilakukan, kemungkinan akan ditolak sama coachnya. Tapi nggak apa-apa dimasukkan di isu kontemporernya. Yang selanjutnya, jangan sampai mengintervensi profesi lain. Karena selama teman-teman masih jadi pelaksana tindakan, pelaksana kegiatan, jangan sampai teman-teman membuat kegiatan yang harus merubah kerja di profesi lain. Itu sangat berat, panjang urusannya. Teman-teman harus berurusan dengan atasan, kemudian teman-teman harus mengajari profesi lain. Selama bisa dihindari, lebih baik cari amannya saja, karena teman-teman saat aktualisasi membutuhkan waktu, ada batasan waktunya. Jangan sampai ini jadi penghambat teman-teman. Teman-teman bisa melakukan kolaboratif, tapi jangan berharap sampai untuk merubah hal-hal yang dilakukan oleh profesi lain, karena masih ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan atau yang harus kita rubah di profesi kita. Jadi boleh melakukan kolaboratif, tapi jangan sampai, atau maksud saya hindari, kalau bisa jangan dulu deh, karena kita masih di statusnya di pelaksana. Selama teman-teman belum sebagai pembuat kebijakan, kurangi dulu. Tapi ketika teman-teman mungkin suatu saat menjadi pejabat, teman-teman pasti sudah belajar analisis SWOT, bagaimana apa-apa masalah teman-teman sudah kaji. Ya bagus juga kalau teman-teman bisa membenahi apa-apa yang menjadi masalah di tempat kerja teman-teman. Sementara kalau aktualisasi, teman-teman bisa melakukannya hal-hal yang kecil tapi sangat berdampak untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan di instansi teman-teman. Yang selanjutnya, teman-teman harus memperhatikan waktu. Karena dalam aktualisasi jelas ada target waktunya. Di proposal atau di rancangan aktualisasi, teman-teman harus memperkirakan berapa sih estimasi waktunya. Ingat, misalnya waktunya 2 minggu, teman-teman minimal turun di lapangan atau melaksanakan kegiatan aktualisasi itu paling mentok
7 hari sudah selesai di lapangan. Tinggal berikutnya teman-teman membuat rancangan atau konsul-konsul ke coach dan mentor. Jadi itu perlu diperhatikan, jangan sampai keteteran waktu pada saat melaksanakan aktualisasi. Untuk teman-teman, kalau ingin diskusi dengan saya bisa dihubungi di kontak ada deskripsi. Silakan teman-teman menghubungi kontak WA saya. Kita bisa sharing, yang jelas teman-teman bisa melaksanakan aktualisasi. Untuk yang pertama, salah satu contohnya adalah peningkatan kepatuhan penunggu pasien di ruang IRNAC dengan menggunakan kartu pendamping. Untuk masalahnya pada saat kenapa sih harus ada kartu pendamping, ada masalah di ruangan tersebut, yaitu penunggu pasien lebih dari satu dan tidak jelas yang mana penunggu pasien. Jadi pada saat di lapangan penunggu pasien itu mondar-mandir, ada yang memang merupakan penunggu pasien, kemudian rame-rame di ruangan, padahal aturannya di ruangan tersebut hanya boleh satu orang. Jadi biasanya kan nurse station itu berada di depan ketika penunggu pasien itu bergantian atau datang berkunjung. Selama ini kan tidak boleh ada kunjungan selama masa pandemi, tapi karena kita tidak tahu mana yang benar-benar ditugaskan untuk menjadi pendamping, mana yang pengunjung, kita tidak ada tandanya, tidak ada kejelasannya. Jadi teman-teman perawat kewalahan bolak-balik untuk mengingatkan keluarga pasien atau pendamping pasien. Jadi itu masalah utamanya. Jadi solusi yang ditawarkan dengan menggunakan kartu pendamping. Kartu pendamping ini hanya untuk menandai yang mana sih pendampingnya, yang mana bukan. Jadi nanti solusinya kartu pendamping ini akan dikalungkan di pendamping. Jadi kalau yang bukan menjadi pendamping pasien tidak boleh masuk. Jadi kelihatan ketika melewati nurse station tidak atau tanpa menggunakan kartu pendamping sudah langsung di-cut dan langsung dikeluarkan. Begitu juga di depan sudah ada security, langsung cut kalau memang tidak ada kartu pendamping. Jadi dari awal, dari masuk sudah pegang satu kartu pendamping. Untuk dari segi biaya kita bisa tahu sangat murah, tinggal teman-teman print kartu pendamping yang sederhana saja, tidak perlu reward untuk membuatnya. Yang penting ada tanda bahwa dia adalah pendamping pasien. Jadi biayanya sangat murah, terjangkau. Untuk desain yang mungkin akan dipatenkan lebih mahal atau dibuat lebih bagus, atau misalnya aktualisasi ini akan diteruskan oleh rumah sakit atau pihak instansi, nanti urusan dia di belakang untuk pencetakannya. Selama aktualisasi, teman-teman bisa menggunakan yang murah meriah, yang jelas ada tandanya bahwa dia adalah pendamping pasien. Untuk dari segi masalah, dari segi peluang akan dilakukan aktualisasi ini, kemungkinan besar akan disetujui karena merupakan masalah di ruangan saat itu. Jadi jelas pemaparan garis besarnya, solusinya ada, biayanya murah, datanya nanti kita lampirkan berapa orang yang tidak patuh dengan aturan, kemungkinan besar coach dan mentor akan setuju dengan rancangan ini. Untuk profesi lain mungkin akan kita libatkan, tetapi tidak akan mengganggu kinerjanya. Hanya mungkin di bagian admisi kita akan menyerahkan setiap pasien masuk atau rawat inap ditambahkan untuk memberikan kartu pendamping yang sudah kita buat. Jadi dari depan sudah admisi cuma menambahkan kegiatan itu saja. Jadi saya rasa tidak akan repot, jadi tidak akan merubah kinerja profesi lain. Untuk satpam dan lain sebagainya mungkin hanya kita libatkan ketika pengawasan. Ketika tidak ada menggunakan kartu pendamping, kita minta tolong untuk satpamnya tidak memberikan izin masuk. Untuk waktu pelaksanakan kita ambilnya 1 minggu, mulai dari pre dan post. Berapa orang yang tidak patuh dan setelah dilakukan tindakan menggunakan kartu pendamping, bagaimana hasilnya. Nanti seperti itu akan menjadi pelaporan di akhir aktualisasi.
Untuk contoh kedua, yang tindakan berdasarkan teori, yaitu pengaruh hipnosis 5 jari terhadap penurunan kecemasan pada pasien rawat jalan di RSJ Mutiara Sukma. Jadi ini kita ambil di poli rumah sakit jiwa. Ini pernah dilakukan. Untuk latar belakangnya ada masalah kecemasan pasien tinggi, angka kunjungan di poli rata-rata didominasi oleh kecemasan atau gangguan cemas. Untuk solusi selain obat, kita tawarkan juga untuk melakukan hipnosis 5 jari. Hipnosis 5 jari itu kita ajarkan, nanti pasien poli akan melakukannya mandiri secara di rumah. Untuk monitoring nanti akan direncanakan dengan menggunakan grup WhatsApp. Itu rencana awalnya. Nanti di kontrol berikutnya, 1 minggu kemudian, kita evaluasi. Untuk nilai kecemasan sudah ada skalanya, sudah ada kuesionernya, sudah baku, jadi itu lebih aman bagaimana mengukur tingkat kecemasan pasien. Dari segi biaya sangat murah, hanya bermodalkan kita bagaimana mengajarkan teknik hipnosis 5 jari. Itu lebih ke komunikasi, jadi biayanya tidak akan mahal, kemungkinan untuk disetujui sangat tinggi. Untuk analisis SWOT, jelas ke peluang dan kekuatan dari diri kita, dan dukungan dari internal lebih tinggi dari hambatan yang akan muncul. Untuk waktu pengerjaannya jelas sekitar 1 minggu. Jadi waktu berikutnya masih bisa teman-teman untuk mengerjakan embel-embelnya seperti konsul, pembuatan laporan, masih ada waktu. Oke, terakhir sebagai penutup, saran saya jangan berpikir untuk menyelesaikan masalah yang besar, tetapi kerjakanlah satu hal kecil yang bisa berdampak baik. Itu saja dari saya, salam rebahan nurse yang hobi rebahan. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like dan di share ke media sosial teman-teman. Untuk video berikutnya, 2 contoh aktualisasi yang saya paparkan ini kita akan bahas di video berikutnya. Mohon dukungannya agar channel ini berkembang. Saya Gustro pamit undur diri, terima kasih.